Heritage Jogja Heritage Track. Ini bisnya. Kalau bisnya ukurannya kecil, naik itu muat dipakai untuk 8 orang. Oh, sepeda itu, sepeda. Ini ibu-ibu yang mau naik bis. Ya. Mana, Pak? Ini dari Kelurahan Mujamuju ya? Ya, Kelurahan dari Pojam 4 Kelurahan Mujamuju mengikuti bis ini Jogja Heritage ya? Ya, Jogja Heritage. Dengan cara melalui WA. Oh, jadi awalnya di WA penjaringan. ada WA dari bus dari teman saya. Ada Oh, yang gitu. ngasih nomor WA untuk menghubungi bis itu untuk mendaftar. Oh gitu. Nah, nanti Ya. sudah konfirmasi diterima mendaftar. Mungkin 2 hari mau keberangkatan kita dikonfirmasi lagi dari bisnya itu untuk mendaftar kembali tempat duduknya. Oh gitu ya. Tuh. Hari Min 1 selalu diingatkan untuk datang lebih awal. Anak-anak belum boleh. Oh gitu. Ya, ini baru untuk uji coba itu anak-anak belum boleh. Oh, gitu. Dan kita harus memakai baju batik dan bersepatu. Oh Itu iya. sudah ditentukan dari bisnya. Oh. Ini dengan ibu siapa ya? Saya Ibu Amin. Ibu Amin. Ya. Ya. Ber-8 orang ya, Ya. satu rombongan. Ini berangkat jam berapa rencana? Jam 2. Oh jam 2. Ya. Oh. Inilah rombongan dari Kelurahan Mujamuju ya? Ya. Kelurahan Mujamuju itu Balai Kota. Oh ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Perkenalkan, nama saya Pramudito, selaku edukator dari bus Jogja Heritage Track. Ya, jadi untuk bus Jogja Heritage Track ini merupakan bus dari Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah naungan UPT BPKSF atau Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi. Yang dimana bus Jogja Heritage Track ini ya, itu sudah mulai beroperasi mulai bulan Februari hingga bulan Juli ini. Nah, untuk bus Jogja Heritage Track kita ada 2 armada, ada 2 bus dengan 2 warna. Warna merah itu ada bus Malioboro dan warna kuning itu adalah bus Keraton. Yang dimana nanti kita akan ada rute mulai dari Tugu Yogyakarta, Keraton hingga Panggung Krapyak, mohon maaf. Dengan 2 checkpoint, yang pertama itu ada di Museum Negeri Sonobudoyo dan yang kedua nanti ada di area Panggung Krapyak. Untuk rute sendiri nanti ya rencananya itu kita akan memiliki 9 trip perjalanan ya, dengan 9 rute yang berbeda-beda dan nanti akan ada dialog yang berbeda-beda pula yang dimana nanti full ya materi edukasi mengenai sejarah Kerajaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, dan untuk pemesanannya atau reservasinya, monggo nanti masyarakat bisa langsung saja menghubungi ke nomor admin kami ya. Dan kemudian bisa cek jadwalnya itu di website jogjaheritage.com. Dan jangan lupa pantengin terus media sosial kami di Instagram di @sumbufilosofi dan @Dinas Kebudayaan DIY. Matur nuwun, salam budaya, lestari budayaku. Setengah matang. Di mana nih ya? Ini saya di mana, Mas? Oh, ini sekarang Bapak berada di kantor JTTC, Jogja Tourism Training Center, Pak. Itu apa itu, Mas?
ini adalah kantor untuk pelatihan yang berhubungan dengan bidang kepariwisataan, Pak. Oh, bidang kepariwisataan. Iya. Loh, ini kok ada bis, Mas? Oh iya, ini adalah bis dari Dinas Kebudayaan ya, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dinamakan Bus Jogja Heritage Track, Pak. Ya, ini ya. Mau naik ya, Pak? Iya. Ya. Boleh ya nanti? Boleh Ya. ya. Ini boleh nanti semua nggih untuk warga masyarakat luas ya, terutama warga Yogyakarta. Ini adalah salah satu fasilitas ya yang disediakan oleh pemerintah, oleh Dinas Kebudayaan yang bersumber dari dana keistimewaan Yogyakarta. Matur nuwun Mas, saya Oke. nanti mau ikut naik bis. Oh nggih, baik Pak, silakan. Sedoyo sugeng rawuh wonten kantor JTTC Jogja Tourism Training Center. Perkenalkan, nama saya Pramudito dan dengan rekan saya di sini ya, namanya Mas Prasetyo. Kami selaku edukator dari Bus Jogja Heritage Track. Jadi pada kesempatan siang hari ini, ya, Bapak Ibu semuanya nanti akan berwisata city tour, ya, berkeliling kota Yogyakarta, ya, menyusuri kawasan Sumbu Filosofi mulai dari Tugu Keraton Jatah Keraton. Nah, ini Ibu untuk jaraknya nanti sendiri kita akan memakan waktu kurang lebih 90 menit, Bu. Ya, dengan jarak tempuh itu kurang lebih 18 km. Ya, jadi nanti kita akan menggunakan dua bis ini, ada bis kuning bernama bis Keraton dan bis merah bernama bis Malioboro. Ya, jangan khawatir Bu, Keraton Malioboro hanya penamaan saja. Ya, jadi kalau untuk rutenya nanti sama, ya kita akan berjalan beriringan. Dan nyuwun sewu, nanti kalau mau berhenti di Malioboro, ya mboten saged Bu. Ya, karena Keraton dan Malioboro hanya penamaan bis saja. Nah, nanti berhentinya di mana Bu? Nanti berhentinya di dua tempat. Yang pertama di Museum Negeri Sono Budoyo sama di area panggung Rakyat. Nah, ini nanti kurang lebih 5 menit lagi kita berangkat Bu, karena lamanya durasi 90 menit dan kita tidak akan berhenti di rest area dan sebagainya. Monggo Bapak Ibu yang mau ke toilet terlebih dahulu ya, sehabis perjalanan jauh tadi ya, silahkan bisa ke toilet terlebih dahulu. Ada dua tempat guys, nanti di sebelah sini ini ada toilet, atau bisa nanti masuk ke bagian dalam sana, di kiri juga ada toilet. Kalau yang sudah siap bisa langsung masuk. Oke. Kebetulan ini ada dua rombongan guys. Nah, nanti untuk yang rombongan dari Mujamuju bisa langsung masuk di bis berwarna merah, bis Malioboro. Yang rombongan dari ibu-ibu PKK nanti bisa langsung memasuki bis berwarna kuning sesuai dengan warna bajunya masing-masing. Ya, ini nanti bis kuning dan bis merah yang ada di sebelah sana. Yang mau ke toilet silakan ke toilet dulu. Yang sudah siap bisa langsung masuk ke dalam. Monggo Ibu. Ya, saya bukakan dulu pintunya, oke. Dari mana? Yang depan nanti itu bapaknya. Yang depan nanti itu bapaknya. Monggo Ibu, silakan. Boleh dipegang tali jadi gitu. Udah, itu bapaknya kan Oh, enggak Bapak. bapaknya nanti yang Bapaknya depan. kalau sini Pak. Ya. Itu kursi dalang, Bu. Oh, Oke. sudah. Itu ada tombol merahnya, dipencet dulu Bu. Terus kemudian diikatkan di bagian pinggangnya. Itu bisa diatur sesuai dengan tingkat kenyamanan. Pelan-pelan. Pelan-pelan saja, don't to milk, ampun ke susu gitu. Ya, dicilet enggak Pak, ayo. Ya, oke. Bisa diatur itu juga Bu, kalau Ya. misalnya terlalu kecil, ini ada tombol yang dari plastiknya itu. Ya. Itu bisa diatur sesuai dengan tingkat kenyamanan. Ya.
sampai berbunyi klik seperti itu Bu. Ya, kalau berbunyi itu kejepit. Ya. Oke. Ya, sudah. Oke, sampun nggih. Kalau sudah, monggo kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran selama tur berjalan. Oke. Bisa, Bu? Oh, mboten saged. Nyun sewu niki. Kula pencet. Iya. Nah, itu Jackson itu tinggal di sini. Oh, itu kadang niku, Bu. Oke, nyun sewu niki kula. Ya, niki dulu. Oke. Nah, niki saya niki kemudian Mbak itu Khusus ya gini apa itu undangan khusus. Jangan kok campak semua. Ikut campak nggak bisa, kita nggak bisa buka di sini. Bukan kelurahan, ada Mbak Edi kelurahan itu mau naik, tapi kan anaknya nggak boleh, anak kecil. Nggih, sampun Ibu. Saya mau Monggo kita bisa berdoa dulu nggih sebelum berangkat agar diberikan kelancaran selama tur perjalanan. Berdoa dimulai. Oke, cukup. Terima kasih. Monggo Pak. tipis-tipis bukan Yogyakarta. Sekedar Ibu, sakit Ini busnya keluar sekedar dari kula teng mriku Bu, sekedar niki kula kantor JTTC. ya tunggu dulu saja. Ya. Ya. Saya kesana gitu. Jauh. Oh, jadi semuanya selamat datang di bus Jogja Heritage Track. Perkenalkan, nama saya Pramudito. Monggo bisa dipanggil Mas atau Pak, boten nopo-nopo. Yang penting ampun Mbak. Kalau Mbak nanti tangan saya ngetril gitu. Nah, terus kemudian saya selaku edukator di sini yang akan menemani ibu-ibu semuanya ya, selama tur di bus Jogja Heritage Track. Dan tidak lupa saya di sini tidak sendirian, Ibu. Saya bersama rekan saya yang berada di depan ini, ya, sebagai pramudi, ya. Yang saya tak perlu tambah tanya, gitu. Ajeng Mas nopo Dik? Oh ya Raden. Oh Raden. Oke. Raden Tumenggung Ruslan. Ya. Ya, ada Pak Ruslan yang akan menemani ibu-ibu semuanya. Mungkin bisa disapa dulu, Bu. Selamat siang, Pak Ruslan. Hati-hati Pak Ruslan. Ya, boten sak grogi lho Pak jenengan. Iki ibu-ibu sedaya lho. bawa anggur orang tua. Nggih. Jadi ini ibu-ibu rombongan dari Kelurahan Mujamudu. Ya, alhamdulillah. Jadi semuanya satu tetangga desa atau gimana Bu? Satu tim, alhamdulillah. Dan semuanya berasal dari Mujamudu Bu. Wah, ini sebenarnya dekat dengan kantor kami Bu di Dinas Kebudayaan. Ya. Yang letaknya ada di betul Jalan Cendana. Itu masuk Kelurahan Mujamudu apa Semaki ya Bu? Masuk Semaki ya? Oh, okay. Kelurahan Semaki. Oke. Nah, ini saya mau menjelaskan dulu untuk profil bus Jogja Heritage Track ini Bu ya. Jadi Jogja Heritage Track. Oh, susah ya. Kita singkat mawon JHT. Ya. Bus JHT ini adalah bus dari Dinas Kebudayaan. Ya. Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di bawah naungan dari Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi yang kantornya itu ada di Jalan Cendana di Kelurahan Semaki. Tetangga Bu dengan Kelurahan Mujamudu. Tetangga. Nah, bus Jogja Heritage Track ini ya ini adalah bus dengan misi khusus Ibu. Jadi misi kami di sini adalah untuk mengenalkan mengenai kawasan Sumbu Filosofi yang ada di Kota Yogyakarta. Pundi niku Bu sumbu filosofinya. Nah, sumbu filosofi itu mulai dari Tugu Bu. Mulai dari Tugu, Keraton hingga Panggung. Ya. Yang dimana dari Tugu, Keraton hingga Panggung Kerapiak itu dihubungkan garis lurus. Ada jalannya Bu. Dari Margo Utomo, Malioboro, Keraton, DI Panjaitan. Nah, itu yang kita sebut sebagai sumbu filosofi.
Nah, filosofinya apa Bu? Filosofinya adalah sangkan paraning dumadi, yang berarti sangkan itu adalah awal mula ya. Paraning artinya tujuan, dumadi artinya terjadi atau kehidupan ya. Jadi dalam hal ini sangkan paraning dumadi itu menceritakan tentang awal mula kehidupan manusia dan tujuan kemana manusia akan kembali, seperti itu. Nah, di sini ya, karena keunikan sumbu filosofi ini dan filosofinya sangkan paraning dumadi, sedang kami ajukan Bu ya, menjadi salah satu warisan dunia setara dengan Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Kemana? Ke UNESCO begitu. Oleh karena itu, Bu, Bus Jogja Heritage Trek ini nanti konsepnya adalah konsep wisata edukasi. Jadi nanti Ibu semua akan mempelajari ya tentang sejarah seluk-beluk Keraton Yogyakarta beserta dengan atribut-atribut. Dan ini Bu, bus yang Ibu kendarai sekarang ini sudah masuk dalam kategori smart bus, bus pintar ya. Jadi bus pintar ini apa nggih? Jadi berhubungan dengan fasilitas keamanannya Bu. Ya, sudah lengkap. Kenapa? Karena ada yang pertama nih Bu, ada CCTV-nya. Wah, ada CCTV-nya, ada 3 CCTV di bagian belakang, tengah, dan di bagian depan. Yang digunakan untuk memantau keamanan Bu, keamanan baik di dalam bus maupun di luar bus, seperti itu. Kemudian untuk kondisi darurat kita ada alat pemecah kaca Bu, ada 2. Ya. Ampun dingin, saat ini Bu, yang saya Bu, ya cuma dilihat saja nggih. Nah, itu sama alat pemadam api ringan yang ada di bagian depan ini, yang digunakan dalam kondisi emergensi yang tentunya tidak akan kita harapkan terjadi sama sekali. Kemudian yang terakhir Bu, adanya seat belt Bu. Nah, yang selalu digunakan nanti, karena nyuwun sewu jalanan di kota Yogyakarta itu tidak semulus kulitnya Desi Ratnasari. Ya, oleh karena itu nanti untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, monggo untuk selalu dikenakan seat belt seperti itu. Dan ini Bu, karena masih dalam masa pandemi ya, kami himbau untuk selalu menggunakan masker ya. Monggo nanti kalau pas sudah berada di luar ruangan boleh dicopot, atau pas nanti kita foto-foto bersama-sama. Dan kemudian adanya hand sanitizer dan tisu basah yang bisa Ibu gunakan nanti ketika Ibu ingin makan atau minum, monggo nanti bisa digunakan. Nah, semua Bu, fasilitas yang ada di sini termasuk bus yang dikendarai Ibu ini bersumber dari dana keistimewaan Yogyakarta. Tepuk tangan dulu Bu. Yang dimana ya konsepnya itu berasal dari rakyat dan akan kembali lagi untuk rakyat. Oleh karena itu Bu, nanti rencananya ini masih akan gratis Bu, bisa dinikmati oleh masyarakat luas, terutama khususnya warga kota Yogyakarta. Nah, jadi Bu, nanti kalau ada rombongan ibu-ibu PKK ya, dari Kelurahan Mujamuju atau dari RT RW dan kampung di Mujamuju, monggo nanti bisa ikut didaftarkan Bu. Takutnya nanti iuran ya Bu, ya kan? Lombok apa ibu itu bisa ikut sekolah mboten. Nah, nanti malah jadi omongan di tetangga gitu. Jadi nanti bisa diajak juga Bu, didaftarkan kembali untuk mengikuti bus Jogja Heritage. Kan mboten tebing kan Bu, dari Mujamuju ke Dinas Kebudayaan gitu. Hanya tetangga sebelah. Oke, nah ini karena jalannya yang masih lurus ya Bu ya, dan masih enak nih, monggo kita foto-foto dulu saja Bu di dalam bis ya. Nanti bisa foto menggunakan satu HP dulu, nanti bisa di-share nanti. Oke, monggo bisa menggunakan HP siapa dulu? Nanti bisa kita share bersama-sama. Oke. Ya, oke. Nah, karena kita akan berfoto-foto bersama-sama Bu, maskernya bisa dilepas dulu. Nah, jadi kelihatan Bu nanti senyumnya. Nyon sewu niki mau ukuran 3x4 atau 4x6 gitu. Yang paling besar 10R biasanya. Oh, 10R. Siap Bu? Saya hitung dari 3, 2, 1. Ya, Bu jempolnya Bu biar asik. 1, 2, 3.
Ya, nanti bisa di-share gitu ke teman-teman yang lain. Ke ibu-ibu. Bagikan. Oke. Ini sampai kapan nih Mas untuk yang Untuk uji coba tadi katanya? betul. Sampai Jadi kapan? untuk uji coba nanti, nah ini rencananya masih akan berlangsung hingga bulan Juni akhir ini, Bu. Jadi besok Juli itu rencananya sudah akan di-launching ya untuk masyarakat umum. Hanya saja, untuk peserta, Bu, itu minimal harus berusia 15 tahun. Jadi yang belum berusia 15 tahun ya untuk siswa SD ataupun TK atau PAUD ini dereng sakit, Bu. Ya. Jadi minimal itu harus siswa SMP atau SMA. Oke. Niki sudah 15 tahun semua, Ki? Sudah lebih. Oh. Nanti sedikit. Ini Berarti kalau bulan Juli naik sudah bayar. bis ya Bulan Juli Heritage nanti ini juga masih akan bisa berbisnis, Bu. memantau Tidak akan dipungut biaya. kepadatan lalu Jadi lintas. masih belum ada semacam instruksi dari Ini di atas Jalan untuk Magelang. Cara masuknya? Nah, pertanyaan bagus, Bu. Cara mendaftarkannya bagaimana? Nanti bisa lewat ini, Bu. Ada nomor telepon yang di atas ini, Ki. Ini adalah nomor admin kami. Atas nama Irfan. Ya, Irfan Hidayat. Ya, nanti bisa langsung hubungi ke sini atau kunjungi website kami, Bu. Iya. Di jogjaheritage.com seperti itu. Oke, monggo difoto dulu saja, Bu. Oke. Saya fotokan aja, Bu. Ya, biar tidak terjerat asmara. Oke. Saya fotokan dulu ya. Ya. Oke. Nanti bisa di-share ya, Bu ya. Nah, untuk warga dari Kelurahan Mujahijo biar nanti bisa ikut serta di bus Jogja Heritage lagi. Oke, jadi ini sekarang saya mau cerita, Bu, tentang kerajaan Keraton Yogyakarta. Jadi di Yogyakarta ini terdapat kerajaan ya, Bu ya, bernama Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar raja Sri Sultan Hamengkubuwono. Yang sekarang nomor berapa, Bu? 10. Betul, nomor 10. Nah, kota Yogyakarta ini letaknya sangat strategis sekali. Kalau orang atau warga asli Yogyakarta pasti sudah hafal kalau mau ke utara itu kemana, Bu? Ke Gunung Merapi, betul, ke Mbak Marijan. Kalau ke selatan ke Parangtritis, ya seperti itu. Karena memang sudah dikonsep semenjak dahulu, Bu, kota Yogyakarta terletak tepat berada di tengah. Nah, ini yang disebut sebagai sumbu imajiner. Ya, disebutnya sebagai sumbu imajiner. Nah, lalu di mana sumbu filosofi? Sumbu filosofinya ini mulai dari sini, Bu, dari tugu, keraton hingga panggung rakyat. Nah, ini disebut sebagai sumbu filosofi, Bu. Kenapa? Karena ada garisnya yang menghubungkan antara tugu hingga panggung rakyat. Nah, kota Yogyakarta ini, Bu, ya, ini dibangun pada tahun 1755. 1755. Saya belum lahir. Ya, dibangun oleh siapa? Dibangun oleh pangeran cakep, Bu, namanya Pangeran Mangkubu. Ya, yang kemudian memiliki gelar Sri Sultan Hamengkubuwono Kaping 10. Nah, di sini sang raja itu membentuk kota Yogyakarta, Bu, dengan dasar-dasar filosofi. Filosofinya itu apa saja? Ada 3. Yang pertama adalah Sangkan Paraning Dumadi, yang menjadi tema perjalanan kita pada siang hari ini. Yang kedua nanti ada Hamemayu Hayuning Bawono, dan yang ketiga itu nanti ada Manunggaling Kawula. Ketiga asas Jawa ini tadi, Bu, kemudian diimplementasikan dalam bentuk kota Yogyakarta, yang dimana ada bangunan, ada jalan, ada tumbuh-tumbuhan, itu semuanya ada filosofi dan ceritanya masing-masing. Nah, ini nanti kita akan berjalan Sangkan Paraning Dumadi, yang dimana Sangkan itu sebenarnya awal mula perjalanannya itu dari sini, Bu, dari panggung rakyat. Ke utara berhenti di keraton, dan Paraning Dumadi itu mulainya dari Tugu ke selatan dan berhentinya juga di keraton. Jadi perjalanannya, Bu, ini berlawanan arah ya, dengan semua pusatnya ada di Keraton Yogyakarta. Nah, karena tadi kan kita mulainya dari kantor JTTC, Bu, lokasinya ada di sebelah utara ya.
Rita Lonegoro. Monggo nanti bisa dilanjutkan lagi nih. Maka kita mulainya dari mana? Dari sebelah utara Bu, dari Tugu Yogyakarta. Oke. Nah Bu, niku bangunan yang ada di depan itu Bu, itu adalah landscape-nya kota Yogyakarta. Jadi dulu itu digunakan sebagai dalam tanda kutip tetenger atau tanda bagi warga yang berpergian ke kota Yogyakarta. Tanda kalau warga tersebut sudah memasuki kawasan Yogyakarta, yaitu dengan melihatnya Tugu Yogyakarta. Nah, tugu yang ada di depan itu Bu namanya Tugu Pal Putih. Ya. Pal itu artinya tiang, ya, putih warnanya. Oke. Dan awalnya itu bentuknya bukan seperti ini Bu. Awalnya itu dulu bentuknya seperti yang ada di sebelah kanan nanti. Bentuknya niku nopo golong gilik. Ya. Golong itu bentuknya lingkaran. Gilik itu bentuknya silinder. Ya. Dan golong gilik itu adalah simbolisme dari manunggaling kawula. Simbolisme persatuan raja dengan rakyat. Jadi simbol persatuan rakyat. Nah, kemudian kok bentuknya berubah Bu menjadi bentuk yang putih seperti ini. Kenapa? Karena dulu terjadi gempa bumi Bu. Pada tanggal 10 Juni 1867. Ya, terjadi gempa bumi ya yang menghancurkan hampir sebagian besar wilayah kota Yogyakarta. Termasuk musim. Ya, 1867 loh Bu, sanes yang 2006. Ya, 1867. Jadi hampir sebagian besar wilayah di Yogyakarta itu hancur. Ya. Salah satunya apa Bu? Tugu Yogyakarta. Hancur menjadi 3 bagian. Dan kemudian dibangun kembali Bu pada tahun 1889. 20 tahun kemudian baru dibangun. Ya. Dibangun dengan bentuk yang berbeda, dengan bentuk prisma. Nah, yang seperti sekarang ini. Kok bentuknya berbeda nih Bu Nyun Sewu? Dulu bentuknya bulat, sekarang bentuknya malah kotak-kotak atau prisma. Kenapa nggih? Karena arsiteknya berbeda. Arsitek itu adalah ahli bangunannya. Jadi perancangnya atau ahli bangunannya itu berbeda. Kalau yang pertama itu dari Jawa Bu. Nah, kalau yang putih ini dari Belanda, Bu. Jadi arsiteknya itu ya berkewarganegaraan Belanda. Namanya siapa? Van Brussel. Van Brussel, ya, itu adalah arsitek berkewarganegaraan Belanda. Jadi, ya, niku Bu, betul. Nah, itu Tugu Golong Gilik, ya. Dulu bentuknya seperti itu, ya. Oke. Bentuknya dulu seperti itu. Betul. Itu dulu bentuknya seperti itu, Bu. Ya. Bentuknya lingkaran, terus kemudian bagian bawahnya silinder. Ya. Yang tadi karena gempa bumi kemudian hancur, Bu, dan dibangun dengan bentuk yang baru seperti itu. Nah, arsiteknya siapa? Van Brussel, Bu. Ya. Kok bisa tahu saya ya? Nah, Van Brussel itu tertulis dalam prasasti yang ada di depan itu. Jadi di bagian kota itu ada prasasti yang ditulis dalam bentuk aksara Jawa, gitu. Nah, yang sisi sebelah utara itu disebutkan bahwa dibangun dan diarsitekturi oleh Van Brussel. Ya. Sedangkan dibangunnya pada era pemerintahan siapa? Pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Oke. Jadi gempa buminya itu Bu, ya. Itu gempa bumi yang sangat dahsyat gitu ya. Hingga Tugu dan kawasan keraton itu hancur semua. Termasuk Taman Sari yang belum dibangun hingga sekarang. Nah, di sini Bu, ya, Tugu ini menjadi point of view atau arah pandang ketika sang raja itu bermeditasi atau sinewoko. Jadi raja itu masih sering bermeditasi Bu, dengan arah pandang ke utara, melihat Tugu Golong Gilik. Kenapa? Karena Tugu Golong Gilik terdapat falsafah, yaitu manunggaling kawula Gusti, yang dimana itu adalah simbol persatuan. Nah, Bu, niki nyun sewu, sekarang jalan apa ini? Nah, Google-nya belum update, ya. Jadi namanya ini adalah Jalan Margoutomo, Bu, sekarang. Ya, Pangeran Mangkubumi pindah tengleripun, Tugu. Ya, jadi ini yang di sebelah selatan namanya Jalan Margoutomo atau Jalan Keutamaan. Di mana ini adalah jalan pertama yang dilewati manusia
ketika kembali ke Sang Pencipta. Jalan keutamaan itu apa Bu? Jalan yang selalu memegang teguh prinsip-prinsip keagamaan. Ya. Dan di sini Bu, ini dulunya adalah kawasan perekonomian Bu. Banyak toko-toko warga Belanda dulu. Oke. Salah satunya itu nanti ada di bangunan di sebelah kiri nih Bu, yang ada tulisannya oleh-oleh bakpia nih. Sekedar Bu. Nah, ini dia pabrik bakpia. Niki Bu, ini adalah bangunan cagar budaya yang dulunya itu digunakan sebagai toko piano. Nah, ada lagunya itu Bu, piano, mari-mari piano. Pales Oh, pales ya? Nah, terus kemudian bangunan apa lagi Bu yang ada di sini? Ah, ini bangunan yang ada di sebelah kiri Ibu ini. Ini adalah ya cagar budaya yang dulunya merupakan hotel pertama yang dibangun di kota Yogyakarta. Namanya Hotel Tugu. Dan ini kelihatan mangkrak gitu. Kenapa? Karena kepemilikannya swasta Bu, milik dari almarhum Bapak Probo Sutrisno, adik dari mantan presiden kita Bapak Soeharto. Yang dari Kelurahan Mujamuju pasti dulu pernah belanja juga Bu di sebelah sini. Ini dulu ada toko pecah belah Kedaung. Ya, pintu masuknya di sebelah sini nanti. Ya, toko pecah belah Kedaung. Nah, dulunya Kedaung itu adalah hotel. Hotel yang dibangun pada tahun 1890-an. Kok di Jogja ada hotel pripun gitu, seriusipun. Nah, kenapa kok bisa ada hotel di sini? Karena dulu itu Bu dibangun stasiun yang ada di seberangnya Bu. Namanya Stasiun Tugu. Nah, niki nyuwun sewu Bu, teng Jogja niku stasiun kereta api ini pinten gitu. Nggih. Kaping setunggal teng mriko. Yang kedua di Lempuyangan. Nggih. Antara Tugu dan Lempuyangan Bu, itu tua Lempuyangan stasiun. Jadi lebih pertama dibangun itu Lempuyangan dulu, baru stasiun. Nah, terus kemudian hotel yang selanjutnya itu nanti ada cewek apa cewek? Oh, gertak cewek gini. Yang saya mungkin kayak telinga kula ada nih. Kaget saya karena biasanya bapak-bapak bilangnya kretek cewek. Oke. Juga nggih, saya nggak tahu ya kenapa disebut. Jadi kretek cewek niku Bu, itu berasal dari bahasa Belanda. Jadi berasal dari kata kerk, weh. Sakit boten Bu? Kerk, Orang Jawa. kerk, weh. Nah, Orang Jawa biasanya betul. Karena lidah Jawa Bu, ya. Jadi orang Jawa itu kan makannya gudeg Bu, bukan keju sama susu. Ya. Maka pengucapan kerk, weh tadi itu diubah menjadi kretek kewek. Ya. Kretek kewek. Ya. Nah, terkenal gitu ya, terkenal. Nah, pertanyaan saya gerejanya ini ya, Kerkwek itu kan berasal dari gereja Bu, jalan gereja, ya kan? Karena memang ini dulunya adalah kawasan yang menghubungkan kawasan Malioboro dengan kota baru. Nah, jalan gereja, nah gerejanya itu di mana gitu? Gerejanya pun di? Oh iya betul, gereja kota baru ya Bu ya. Itu adalah gereja tua yang bernama Gereja Santo Antonius. Seru ya Bu, ini kita petualangannya masih di tengah-tengah nih Bu. Niki bangunan yang di depan ini Bu. Ya, ini namanya Babon Anim. Ya. Babon Anim niku napa nggih? Gardu listrik. Ya, gardu listrik. Jadi listrik masuk ke Yogyakarta itu pada awal abad 20. Sebelumnya pakai minyak Bu, pakai teplok. Ya, pakai sentir, sanes kentir gitu, sentir ya. Ya, nah, jadi malam dinyalakan, paginya, wah, kebaangus. Ya, seperti itu. Nah, Babon Anim ini Bu, Babon Anim ini sebenarnya singkatan ya. Babon itu kan induk, Anim itu singkatan dari bahasa Belanda juga. Algemeen Nederland Indisch Elektrisch Maatschappij. Nah, itu makanan apa itu ya? Artinya perusahaan umum kelistrikan negara Hindia Belanda. Nah, karena itu berhubungan dengan PLN, maka disebutnya adalah Babon Anim. Nah, simbah-simbah dulu kalau ada cagak listrik disebutnya cagak anim seperti itu.
Bahkan tetangga saya juga ada Bu namanya Bayu Anim, karena yang berdamel ini tiang sepuhe teng PLN. Nggih. Terus putranipun di apa namanya di Bayu Anim. Nah, niki pun Bu, saniki Jalan Malioboro. Nggih. Jadi ini adalah pusat ekonomi ya, dari kota Yogyakarta. Jadi ini adalah pusat perekonomiannya kota Yogyakarta nih Bu ya. Yang dimana nanti di bagian depan nih Bu, sebelah kiri ada teras Malioboro 2. Ibu-ibu saya saking muja-muju pun nate dereng. Sampun nggih? Alhamdulillah. Niki Bu, semua PKL sekarang di mana? Dipusatkan ke sini sama di depan sana nanti Bu. Di teras Malioboro 1 dan teras Malioboro 2. Nggih. Maaf, pojok. Nggih. Niki souvenir makanan di sini semua Bu. Ya. Yang belum pernah berkunjung ya Bu besok ya di teras Malioboro 2 nggih. Ya. Nggih. Nah, Jalan Malioboro ini Bu, ini dulunya adalah jalan yang bersejarah. Kenapa? Karena kawasan Malioboro ini Bu merupakan kawasan yang menjadi pusat perekonomiannya kota Yogyakarta. Jadi dari dulu hingga sekarang ini Bu menjadi pusat perekonomiannya Yogyakarta. Nah, ini tadi ada apotek ya Bu, apotek Kimia Farma gitu. Jadi dulu ini apotek Kimia Farma itu juga apotek Bu, namanya apotek Ranupam. Dulu di Malioboro ada 2 apotek, apotek Yuliana sama apotek Ranupam. Kok ada 2 apotek gitu? Kenapa? Karena di sebelah kiri ini Bu, ini dulu adalah klinik paru-paru Dokter Samalu namanya. Ya. Dulu sebelum menjadi Mall Malioboro. Betul. Dulu ada klinik paru-paru di sini. Oke. Dan kemudian nanti Bu, Jalan Malioboro ini Bu. Nah, mungkin Ibu penasaran kata Malioboro itu berasal dari bahasa apa? Jadi Malioboro itu sebenarnya dari bahasa Sanskerta. Sanskerta itu penting itu adalah bahasa asli warga atau orang Indonesia dari dulu yang mengadopsi dari Hindia. Oke. Jadi kata Malioboro ini Bu berasal dari kata Maliabara. Maliabara itu artinya nama untayan bunga. Jadi Bu, dulu kiri dan kanan ini dipentungin dengan untayan bunga itu. Kenapa? Karena ini adalah jalannya sang raja untuk menyambut tamu-tamu ke raja. Jadi ini jalannya lurus Bu, nanti sampai Keraton Yogyakarta. Untayan bunga, maka disebutnya Malioboro. Sekarang ya? Sekarang bunganya pindah Bu ya. Ya. Wah, saya tidak berani Bu bilang karena takut mempromosikan kembali. Ya. Jadi ini Jalan Malioboro. Nah, dari versi Dinas Kebudayaan ada arti lain Bu. Jadi Malioboro itu berasal dari kata Wali Umboro. Wali itu mengacu ke Wali Songo, Umboro itu mengembara. Jadi Wali Umboro adalah wali yang mengembara di dunia yang menyebarkan agama kebajikan. Itu hakikatnya seperti kita hidup sekarang Bu ya. Yang dimana kita adalah wali Allah yang menyebarkan kebaikan di seluruh alam semesta. Hanya saja Bu, dalam kehidupan itu ada saja cobaan. Buat saya sebagai laki-laki, sebagai seorang pria, cobaan yang terberat untuk saya itu hanya 3. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah tahta, yang ketiga adalah Desi Ratnasari. Ya. Wanita. Ya. Desi wis tua Mas. Desi sudah tua, nggih. Kira luwih sami lah Pak. Ya, Ayu Tong Tong, boleh. Yang penting jangan lu Sinta Luna nggih Bu, nggih. Jadi tahta ya simbolismenya apa Bu tadi nggih, di sebelah kiri ada gedung kepatihan. Sedangkan harta itu nanti simbolismenya ada di depan Pasar Beringharjo di sebelah kiri. Nah, wanitanya juga sami Bu, di Pasar Beringharjo. Pada belanja. Maka bapak-bapak kalau bersama ibu dan lewat di Pasar Beringharjo, genggam erat tangannya Pak. Itu adalah salah satu bukti sayang bapak kepada dompetnya.
Betul, tidak semua gitu. Jangan mampir-mampir. Ya. Tidak semua ya. Tidak semua nggih. Wah, ini ibu-ibu semua bisa dijotosi saya Pak ya, hati-hati. Yang wong telu ya. Kuwi wong. Ini berapa loh? Lah. Berapa loh? Nah, Pasar Beringharjo ini Bu dulunya namanya Pasar Gede. Ya. Jadi kalau Eyang atau Simbah saya dulu menyebutnya ini adalah Pasar Gede. Ya, nama Beringharjo itu baru ada pada era pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Jadi Beringin Harjo yang berjualan di bawah pohon beringin mendapatkan praharja. Harapannya seperti itu. Oke. Nah, ini sekarang kita memasuki kawasan Loji. Loji ini adalah tempat tinggal warga Belanda. Ya. Jadi Bu dulu ya warga Belanda itu tinggalnya di mana Bu? Di sini Bu, di Benteng Vredenburg. Ya. Jadi Bu, Benteng Vredenburg ini adalah kawasan pemukiman Belanda pertama kali tiba di kota Yogyakarta. Tapi di dalam itu ya? Di dalam bentengnya Bu, betul. Sampai kawasan Taman Pintar, Ya. Taman Budaya dan sebagainya itu adalah kawasan Loji. Oke. Karena ini adalah kawasan pemukiman, tentu ada fasilitas-fasilitas penunjangnya Bu. Fasilitasnya apa saja di depan Bu? Ada kantor pos. Oke. Itu dulunya juga kantor pos ya, pos telepon and telegraf kantor. Bank BNI dulunya adalah kantor asuransi. Ya, terus kemudian ada gereja juga Bu. Gereja itu di samping Hamzah Batik tadi. Itu adalah gereja tua juga Bu, dibangun pada tahun 1800-an. Gereja Protestan Indonesia Barat. Yang paling terkenal nih Bu, ini dulu Pak Jokowi di sini nggih. Istana Kepresidenan. Istana Kepresidenan. Kenapa Yogyakarta bisa memiliki Istana Kepresidenan? Karena dulu kota Yogyakarta pernah menjadi ibu kota negara. Kapan nih? Itu pada tahun 1947 setelah kemerdekaan. Ya, pada saat itu Belanda tidak mau menyerahkan kekuasaannya Bu. Jadi terdapat peristiwa agresi militer Belanda. Yang dimana presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno dan wakilnya, yaitu Muhammad Hatta, harus pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Nah, ini sekarang kita sudah memasuki keraton. Auranya sudah berbeda, nih. Nah, ini kita lewati 2 gerbang. Nah, di depan itu Bu ada lapangan yang luas. Itu adalah alun-alun utara. Niki Bu, ini adalah halaman depan dari Keraton Yogyakarta. Istana ini pun pundi niku? Ada di sebelah selatan sana. Ini dikembalikan ke pasir ya? Betul itu. Dulunya kan pasir. Dulunya memang Pasir tanah kan jadi itu berpasir. ya, sudah dikembalikan lagi. Leres, gitu. Jadi ini kenapa kok dikasih tanah berpasir? Itu sebenarnya ada ceritanya Bu. Nah, ceritanya seperti apa? Nanti saya ceritain setelah kita foto-foto dulu. Di Museum Sono. Ya, oke. Nah, ini Bu, karena kita akan turun, jangan lupa seat beltnya bisa dilepas terlebih dahulu. Jadi kursinya buat usah diajak foto ya Bu. Ya. Kita tinggal saja. Dan barang bawaan yang berat itu bisa ditinggal di dalam bis. Ibu bisa keluar dengan membawa HP dan kamera. Hati-hati dulu ya, boten sampai dulu. Ya, Bu, kita ya boleh siap Ibu. Ya. Nah, fotonya Bu nyuwun sewu pakai banner gitu Bu. Ya, banner untuk biasa Bu LPG. Untuk LPG. Ya. Oke. Siap Ibu, ya, agak merapat. Ya. Saya hitung dari 1, 2, 3. Kanan. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya, oke. Awas. Ya. Oke,
Sekali lagi, sekarang pakai HP saya. Iya. Saya hitung 1, 2, 3. Ya. Ras campur ya? Orang campur dewe-dewe. Itu nanti ibu pada dada-dada. Ya siap ibu, saya hitung dari 1, 2, 3. Yogyakarta. Yogyakarta istimewa. Sambung. Ya. Sambung. Ya. Ini di dalam minimal usianya 15. Ya, monggo ibu, seatbeltnya bisa dikenakan kembali. Ya. Nah. Oke. Nah, ini sambil lihat situasi alun-alun sekarang gitu ya. Tanahnya berubah menjadi tanah berpasir. Ya. Kenapa kok alun-alun diganti ya Bu menjadi tanah berpasir? Karena dulunya alun-alun baik utara maupun selatan itu tanahnya berpasir. Ya. Alasan kenapa alun-alun diganti menjadi tanah berpasir karena ya ketika hujan Bu, itu airnya tidak akan menggenang. Jadi langsung meresap ke bawah. Betul. Dan dulu Bu, pada di kawasan alun-alun itu Bu, itu kan sering ada abdi dalam yang berjaga Bu. Nah, abdi dalam yang berjaga itu biasanya duduk Bu, duduk di tanah berpasir. Nah, tanah berpasir nih Bu, itu tidak akan membuat jarik kotor. Jadi ketika nempel di jarik itu tinggal dikipas. Dan sudah turun. Nah, itu dari fungsinya Bu, kenapa tanahnya berpasir ya. Yang kedua dari filosofinya Bu. Jadi alun-alun itu kan sebenarnya berasal dari kata mengalun-alun, seperti lautan ya, dimana itu nanti ya Bu ya, konsep dari alun-alun selatan itu adalah konsepsi dimana manusia itu nanti akan terombak-ambing setelah menemui ajalnya atau memasuki fase kematian. Jadi Bu, tanah berpasir tadi dalam Islam itu disebutkan adalah padang mahsyar. Ya, padang mahsyarnya manusia, yang dimana nanti manusia itu akan menunggu untuk dibangkitkan kembali dan ditimbang amal baik dan buruk. Karena ketika manusia sudah melewati jalan Malioboro, selatannya itu ada namanya jalan Margomulyo atau jalan kemuliaan. Nah, terus kemudian setelah jalan kemuliaan, nah nanti itu ada jalan Panguraan. Panguraan itu dulunya namanya jalan Trikora. Ya, samping kantor pos Niluan. Ya. Itu berasal dari kata urak. Urak itu mengusir. Jadi ketika manusia itu meninggal dunia, itu akan diusir semua sifat-sifat keduniawiannya. Ya, ketika manusia meninggal dunia itu tidak akan membawa 3 hal tadi. Yang pertama, harta itu tidak akan dibawa mati. Tahta itu juga tidak akan dibawa mati. Bahkan wanita itu juga tidak akan dibawa mati. Semuanya ditinggalkan di dunia, dan dia pulang ke akhirat itu hanya membawa satu hal, yaitu amal kebaikan. Nah, nantinya Bu ya, perjalanan manusia ketika menuju ke Sang Pencipta itu nantinya akan melewati 2 bangsal. Bangsal itu apa nggih? Bangsal itu semacam joglo niku Bu, ya. Area terbuka tanpa adanya tembok. Nah, niki Bu. Ya, yeah. Betul. Ini namanya bangsal. Bangsal apa nggih? Bangsal Sri Manganti. Ya. Sri itu berasal dari kata Sri Sultan atau Sang Raja. Manganti artinya menanti. Karena di sini manusia akan menanti Bu, menanti untuk apa? Ditimbang amal baik dan buruk. Ditimbangnya tentu Bu, di depannya Bu ada bangsal traju emas. Traju niku napa? Traju niku timbangan Bu. Emas itu adalah emas. Ya. Timbangan emas yang nantinya akan menimbang amal baik dan buruknya manusia.
Kalau Ibu ke keraton, saya yakin mesti lewat ini sih Bu, lewat Bangsal Sri Manganti ini. Ini biasanya digunakan untuk acara kesenian itu, gamelan, pementasan wayang kulit, mocok tatan, itu biasanya di sini di Bangsal Sri. Yang dulunya ini adalah ruang tamunya raja. Nah, sedangkan Trajumas ini dulunya adalah tempat untuk melantik pepatik dalam. Ya. Dulu di Kerajaan Yogyakarta itu ada patihnya. Patihnya asminipun sinten Patih Danurejo. Ya. Patih Danurejo dulunya. Nah, kemudian yang ini Bu, ini adalah area paling sakralnya Keraton Yogyakarta. Ini tepat di belakang Bangsal Kencono. Ya. Yang digunakan untuk penobatan sang raja. Nah, di belakangnya Bu, ini ada area paling sakral yang namanya Gedung Proboyekso. Proboyekso niku napa Bu? Penjaga cahaya. Karena memang area ini ya digunakan untuk menjaga api abadi. Ya, namanya adalah Kanjeng Kyai Wiji. Nah, api abadi itu bentuknya seperti tepok lentera api yang apinya tidak pernah padam. Itu pusaka raja yang ada di sini. Pusaka kerajaan. Nah, simbolisme api abadi tadi itu pada gambaran alam akhirat nanti, di mana alam akhirat itu kekal abadi, sedangkan di dunia hanya sementara, fana. Oleh karena itu ada pepatah Jawa yang mengatakan urip iku mung mampir ngombe, ya. Hanya sebentar saja, sedangkan kehidupan yang nyata yang sebenarnya itu ada di alam akhirat yang disimbolkan api abadi yang ada di sini Bu, Gedung Proboyekso. Seperti ini. Nah, ini sudah selesai Bu konsep paraning dumadi ya. Kemana manusia akan kembali sekarang sudah terjawab. Manusia semuanya pasti akan kembali ke Sang Pencipta. Nah, nanti untuk perjalanan selanjutnya akan dimulai dari sini Bu, dari panggung Krapyak. Nah, ini nanti menceritakan tentang awal mula kehidupan manusia, yang dimana semua manusia itu ya berasal dari sini Bu, rahim seorang ibu. Oke, seperti itu. Nanti mulainya dari sini Bu. Nah, ini nanti kita akan mempelajari tentang konsep sangkaning dumadi. Monggo Ibu, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sekiranya saya terlalu cepat ya. Sambil istirahat juga boleh. Ada bawa makanan, permen, boten apa-apa, monggo didahar Bu. Silakan ya. Karena memang cuacanya ya, lumayan agak panas ya Bu ya. Lumayan agak panas. Ya, sebentar Bu. Nah, ini ada gambar. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi nih Bu dengan cerita yang selanjutnya. Jadi ini Bu, ini adalah gambar dari benteng pertahanannya Keraton Yogyakarta. Oke. Jadi ini Bu, ya, ada benteng ya. Di setiap sudutnya ini nanti ada yang kita sebut pojok benteng, atau kita sebutnya jokteng. Dulu Bu, dari jokteng satu ke jokteng yang lainnya itu dihubungkan dengan adanya tembok. Ya. Nama temboknya adalah tembok Baluwarti. Baluwarti. Niki Bu, tembok niki ini bukan sembarangan tembok gitu. Kenapa? Ini adalah tembok dengan ketebalan 5 meter. Wah, mobil bisa balapan Bu di atas Bu, ya kan? Kenapa? Karena tebalnya tembok tadi Bu, ya, tebalnya 5 meter. Yang sekarang ya, posisi kita itu kan di sini Bu. Ya. Loh, kalau di sini harusnya ada tembok dong Mas. Nah, tembok ini pun di niki Bu, saat ini kita dados priyo. Ya. Jadi niki Bu, ya, ini adalah rumah-rumah yang menempel temboknya sang raja. Oke. Dan di sini nanti Bu, ya, di bagian ujung sana itu ada namanya pojok benteng. Pojok benteng putih, pojok benteng kilat. Yeah. Tapi di dalam itu masih ada temboknya. Masih niki. Nah, Berarti ini cuma pada nempel ya? pada nempel Bu, betul. Nah, ini Bu, niki temboknya itu kan dari belakang nih. Nah, ini adalah pojok bentengnya Bu. Nah,
Nah, bangunan yang ada seperti kapsul obat itu Bu, di bagian ujungnya itu dulunya menara pengintai. Digunakan untuk menembak musuh. Terus ada longkangan yang berbentuk huruf U tadi, itu digunakan untuk meletakkan meriam. Nah, joteng itu wow Bu. Nah, ini di sini pun juga ada tembok Bu dulunya. Tapi kalau yang di sisi sebelah sini, nah ini ada jalan juga tuh Bu. Ini sudah beberapa dijebol untuk dibuat akses jalan masuk, gitu Mas. Oke. Nah, kalau yang masih asli, yang masih bisa terlihat sampai sekarang, itu ada di sebelah timur sana Bu. Jadi dekat dengan pojok wetan-wetan itu Bu, di kawasan Kampung Siliran. Oke. Itu masih terlihat jelas tembok Baluwati dari keraton. Tembok ininya yang putih-putih ini. Nah, tembok ini Bu dilengkapi dengan akses pintu atau gapura. Ya. Jadi dulunya Bu itu ada 5, ya 1, 2, 3, 4, 5. Yang dimana kelima pintu gerbang ini sekarang tersisa tinggal 2. Setunggalipun teng mriki mangke namanya Plengkung Gade. Ya, Plengkung, kenapa disebut Plengkung? Karena bangunannya yang melengkung. Niki nggih, yang nomor 1 di sini nggih. Yang kedua di mana Bu? Di utara. Sentranya gudeg Bu, pundi? Ya, Plengkung Wijilan. Kalau di versi keraton namanya Plengkung Tarunosuro. Ya, Taruno itu adalah prajurit muda. Suro itu artinya gagah berani. Jadi Tarunosuro atau Plengkung Wijilan itu adalah plengkung yang dijaga oleh prajurit-prajurit muda yang gagah berani. Sedangkan yang di selatan namanya Plengkung Gading ya, atau Plengkung Nirboyo. Nirboyo itu berasal dari kata nir dan boyo yang berarti terhindar dari bahaya. Nah, niki Bu, niki Plengkung Gading. Niki Bu, Raja Sri Sultan Hamengkubuwono kaping 8 mboten angsal Bu, medal riku. Kenapa kok Raja tidak boleh lewat situ Bu? Ada yang tahu mboten? Ya, kenapa kok Raja tidak boleh lewat situ Bu? Karena itu adalah jalannya Sang Raja Surut Dalam. Surut Dalam itu kenapa Bu meninggal dunia? Jadi Bu, Raja itu hanya boleh lewat sekali di Plengkung Gading niku wau nggih, ketika Raja sudah surut. Kalau Raja ya memaksakan lewat di sana, ditakutkan nopo Bu klai nanti ikut terbawa meninggal. Maka tidak diperbolehkan gitu Raja yang masih sugeng, yang masih jumeneng untuk melewati Plengkung Gading. Nah, jadi itu adalah jalannya Sang Raja Sultan. Nah, kemudian Bu nanti, nah di luar sini ini juga ada pos-pos penjagaan prajurit kerajaan dulu. Ya, namanya adalah Kampung Bergodo. Di mana nanti kita akan lewat 2 kampung bergodo Bu. Kampungnya prajurit Mantri Jero sama prajurit Jogokaryo yang membentuk Kampung Mantri Jero dan Jogokarya. Jogokarya. Teng Mujamuju nggih wonten kadosipun. Mboten sih. Wonten teng Taman Siswa Nyutran. Niku nggih prajurit Nyutran niku nggih sebelah sana. Nah, jadi ini Bu, ada prajurit-prajurit kerajaan yang tinggal di sini Bu, yang menjadi benteng pertahanan dari Keraton Yogyakarta paling luar. Nah, niku mangke tengah jenengan Bu ada tulisan Jageran niki nggih Bu. Jageran. Nah, ini juga kampung ngabdi kampung prajurit juga Bu. Nggih, kampung prajurit napa nggih Jageran niku? Jageran niku adalah kampungnya prajurit pemburu. Ya, jadi kata jager ya. Jager itu dalam bahasa Belanda itu artinya pemburu. Ya. Jadi prajurit ini adalah prajurit yang nantinya menemani raja Bu. Menemani raja nopo? Berburu. Nah, pertanyaan saya adalah berburunya di mana? Berburunya di hutan. Nah, anasipun tekun di hutannya di mana? Di sini Bu. Kandang menjangan. Betul. Jadi niki Bu, ini nggih, ini dulunya adalah pos perburuan raja. Alasipun pundi, alasipun niki Bu, area kerajaan niki.
Jadi dulu hutannya itu ada di area Krapyak. Jadi Krapyak itu Bu, itu kan artinya hutan lindung. Oke. Yang dimana dulunya digunakan untuk melindungi, menjangan atau rusa. Maka disebutnya sebagai kandang menjangan. Itu. Oke. Nah, kemudian raja berburunya di mana Bu? Tenginggil Riki, di bagian atas. Nanti bisa langsung ditonton ya Bu ya, di bagian atas ini. Sedangkan di bagian bawah itu digunakan para prajurit. Jadi berburunya nopo? Wow Bu, berburunya adalah menjangan atau rusa. Oke. Nah ini nanti kita akan berhenti Bu, ya, akan berfoto-foto bersama. Tetapi nyun sewu gitu, buatan saged metu. Ya. Kenapa? Karena ini adalah bangunan cagar budaya yang usianya itu sudah sama tuanya dengan usia keraton. Kalau ditakutkan itu memaksakan naik atau masuk ke dalam, nanti takutnya itu ambrol. Nah, ini sekarang baru direnovasi Bu, ya, sedang diperbaiki. Dan nanti Bu, di bagian tengah atau di bagian dalam dari panggung Krapyak ini Bu, ada satu kursi Bu yang letaknya itu di bagian tengah dan menghadapnya ke selatan. Nanti saya tunjukkan. Ya. Nah, Gunanya untuk apa? gunanya untuk berburu Bu, pos perburuan raja. Nah ini nggih Bu, ya, ampun ditunjuk nggih Bu, ampun ditunjuk. Ampun ditunjuk tapi kula nunjuk nggih. Nggih, niku wau wonten kursi nggih. Nah niki wonten pring-pring teng mriki nggih. Niki mangke rencana niku ajeng digandosi Bu. Ajeng direnovasi. Nggih. Nggih. Menghadap selatan Bu. Menghadapnya ke selatan. Menghadap ke pantai selatan. Nah, ini kita turun dulu Bu, ya. Turun dulu. Itu kita sebelah selatan. Naiknya dari mana Bu? Naiknya dari tangga. Tangganya nanti di sebelah sana. Dekat pintu sebelah. Nanti kalau Ibu penasaran, nanti saya ajak lihat tangga. Nah, di sini ada 4 ruangan yang digunakan untuk apa Bu? Untuk para prajurit kerajaan berburu ini teng pundi Bu, teng mriki Bu, teng alas Krapyak. Dulu berburunya. Alas, tapi sekarang sudah jauh. Sederengipun wonten soto Butati ini ke alas Bu. Hutan. Ya. Terus kemudian yang berburunya apa? Menjaga. Cara berburunya biar bagaimana? Itu dari atas itu. Raja itu nanti akan berjaga di atas, prajuritnya akan menyebar di sini dan akan menggiring rusa dan mendekat ke sini dan nanti akan ditembaki dari raja dari sebelah atas. Nah, ini nanti itu panggung Krapyak ini adalah simbolisnya dari alam rahim, di mana rahim ya itu adalah awal mula kehidupan semua manusia, baik pria maupun wanita, itu dilahirkan dari rahim seorang ibu. Jadi ini bisa saja disebut sebagai yoni. Nah, linggani pun lingganya itu ada di ibu juga. Nah, uniknya lagi Bu ini ngaler lawan itu ada tangganya abdi dalam pesantren.
Kampungnya namanya adalah Kampung Mijen. Mijen itu berasal dari kata wijen, yang dimana ini adalah namanya antara sana itu adalah wiji atau benih. Nah, nanti kita berjalan ke utara lewat jalan yang ini namanya Jalan Kembali. Nah, dari kata kembali, siklus pertama ya dari kehidupan manusia yaitu fase anak-anak atau fase bayi. Nah, ini saya mau tanya dulu, mungkin kursinya nggih? Kursinya ini Bu, itu untuk meletakkan saus dahar. Saus dahar itu nopo sesaji. Kalau kursinya ini baru diletakkan bulan April kemarin, pada saat di Malam Jumenengan Sang Raja. Sama ini kan nanti rencananya mau direnovasi. Sebelum direnovasi biasanya akan kita kasih sesaji. Kita kasih sesaji, baru kita renovasi. Dan kenapa kursi buatan meja? Karena kursi itu adalah simbolisme tahta. Dan menghadapnya ke selatan, di mana selatan itu adalah sumber kehidupan. Maka rumah-rumah Jawa punya joglo itu kan menghadapnya ke selatan, bukan ngaleh. Kenapa? Karena selatan itu nanti hubungannya dengan pantai laut selatan yang merupakan sumber kehidupan. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita lanjutkan, kita foto-foto dulu, Pak. Saya hitung dari 1, 2, 3. Lebih heboh gayanya. 1, 2, 3. Ganti HP Bu, sebentar. Dimana ini adalah siklus pertama kehidupan manusia. Digambarkan dari adanya pohon tanjung sebelah kiri dan nanti di bagian depan ada pohon asem. Pohon tanjung itu adalah simbolisme dari sanjung. Jadi anak yang masih kecil itu Bu, ya, agar perasaannya senang itu harus selalu kita sanjung-sanjung, dibombong ke hati. Sedangkan pohon asem itu adalah simbolisme dari masa muda Bu, dengan daunnya yang bernama sinom, ya, yang berarti isih enom atau masih. Ya, sinom itu Bu seperti rambut yang baru saja muncul Bu. Nyun sewu, kalau saya bukan sinom lagi, namanya kembang jambu. Nah, kalau buat yang adik-adik gitu itu biasanya masih ada kayak semacam rambut-rambut muda itu sinom yang dikerik nanti ketika sudah menikah. Sedangkan kata asem sendiri Bu itu berasal dari kata neng semake atau menyenangkan hati. Karena memang hakikatnya fase anak-anak itu adalah fase yang paling menyenangkan, ya, dari siklus kehidupan manusia. Dan digambarkan dari jalan yang lurus nih Bu, kan nggak berbelok-belok nih Bu. Nah, ini adalah cara pandang atau pikiran anak-anak, di mana pikiran anak-anak itu masih lurus, tidak bercabang-cabang. Kalau sekarang kita sudah bercabang-cabang, mikir nopo, mikir cicilan lunas, mikir tagihan listrik, belanja dan sebagainya. Niki Bu, pohon asem Bu, sebelah kanan niki. Ini asam Jawa Bu buat masak. Asam Jawa. Dulu wah sering saya kelamutin Bu. Ya, terus tungsunya itu saya kasih Mbak Yu dulu. Ya, buat mainan apa nih Bu? Dakon. Padahal nggih Pak mambu kecing-kecing sithik niku Bu. Lah kula kelamuti. Mbak Yu kula mboten nentos niku nggih. Pohon asem Jawa kanggep niku tukang masak niku. Tamarindus indica. Nah, kemudian perjalanan nanti Bu, ya, untuk perjalanan kehidupan manusia itu sebenarnya nanti akan berlanjut melewati Klengkung Gading. Nah, nyun sewu niki Bu, kita nggak bisa lewat Klengkung Gading. Kenapa niki? Atapnya terlalu tinggi. Jadi kita hanya melingkari saja. Nah, saya tunjukkan melalui gambar malam itu ya, yang di bagian dalam Klengkung Gading itu apa toh? Di bagian dalam Klengkung Gading ini ada namanya alun-alun. Alun-alun kidul, ya. Yang dimana ini Bu,
ada kegiatan masangin. Nah, yang matanya itu ditutup dan berjalan di antara dua pohon beringin. Oh, nanti dari Ibu sabun. Bisa lolos? Belum. Bisa dicoba lagi. Oke. Jadi masangin ini Bu, ini adalah produk budaya baru yang dulu awalnya itu digunakan untuk menguji para prajurit-prajurit kerajaan yang digunakan untuk naik pangkat atau naik jabatan. Jadi Bu, dulu ada prajurit memanah, prajurit Jemparingan, yang salah satu ujian tingkatnya itu adalah memanah dengan mata tertutup. Yang bisa memanah dan melewati dua pohon beringin tadi nanti akan naik pangkat. Nah, kemudian diadaptasi menjadi masangin yang sekarang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya ketika berkunjung di mana? Di alun-alun. Kalau waktu saya kecil Bu, dulu di sini ada gajahnya. Ada gajahnya dulu. Di sisi sebelah mana? Di sebelah barat. Itu ada kandangnya Bu, masih ada sampai sekarang. Gajahipun teng pundi sekarang dipindah Bu teng Gembira lho. Dulu ada gajahnya Bu, ada sepasang Ada gajah putri, ada gajah putra. Betul. Dulu itu saya sering main di sana Bu, karena kecil saya itu ada di Kecamatan Mantri Jeron Riji, kecilnya di sini. Nah Bu, nyun sewu, di sini kan ada pohon-pohon nih Bu yang mengelilingi alun-alun selatan. Nah pohon-pohon ini adalah pohon-pohon dengan jenis mangga. Jadi yang ditanam di sini Bu, ini adalah pohon mangga-manggaan. Ya, mangganya itu ada dua jenis Bu, mangga pakel dan mangga kueni. Pakel itu Bu adalah mangga yang banyak seratnya nih Bu. Kalau belum matang biasanya bikin gatal telututnya nih Bu. Nah, kata pakel sendiri Bu berasal dari kata akil balik. Jadi apa Bu? Akil balik ini adalah siklus kehidupan manusia selanjutnya setelah fase anak-anak di jalan Nadi Gebranya. Sekarang sudah memasuki fase alun-alun, yaitu fase akil balik. Terus kemudian mangga yang kedua itu adalah mangga kueni Bu. Ponate nggih, kueni itu yang baunya harum banget itu nggih. Nah, kueni Bu itu artinya berani. Nah, berani itu bukan berani kepada orang tuanya nggih, tetapi berani untuk melamar sang pujaan hati. Jadi di sini maksudnya apa Bu? Jadi akil balik itu adalah tahapan yang selanjutnya ya, yang harus dilewati manusia, dan nanti ketika sudah akil balik menuju dewasa itu harus berani. Berani untuk apa Bu? Berani untuk berumah tangga. Maka saya ada parian ya sedikit Bu ya. Ada pantun di sini yang berhubungan dengan mangga kueni ini tadi. Nanti dibilang cakep gitu kan. Ya, parian yang pertama Bu, pantun yang pertama, ono dalang dolanan angklung. Wani berjuang, ora wani nembung. Ora cakep ya. Ora cakep Pak, nggak cakep ya. Kenapa Bu kok nggak berani nembung? Karena parian yang kedua. Nah, parian yang kedua adalah moco koran karo mangan bakwan. Kesuwen pacaran malah balik kanan. Maka gitu, maka harus kueni, harus berani seperti itu. Nah, kemudian fase yang selanjutnya Bu, nanti akan sampai di area Sasono Hinggil. Nah, Sasono Hinggil niku napa nggih Bu? Sasono Hinggil itu adalah tempat yang posisinya tinggi. Sasono itu tempat, Hinggil itu tinggi, karena memang tempat ini lebih tinggi dari bangunan yang ada di sekitarnya. Tempat apa ini dulu Bu? Ini adalah tempatnya raja dulu untuk melihat para prajuritnya berlatih. Karena ini adalah tempat raja, maka posisinya harus ditinggikan. Maka disebutnya Sasono Hinggil. Sedangkan Dwi Abad ini mengacu pada bangunan yang di depannya ini Bu, selasarnya ini. Ini dibangun tahun 1956. Yang pada tahun itu tepat 200 tahunnya kota Yogyakarta. Maka disebut Sasono Hinggil Dwi Abad 200 tahun. Nah, di Sasono Hinggil ini Bu, ini adalah simbolisme pertemuan antara pemuda dan pemudi. Jadi ini adalah simbolisme pernikahan Bu.
Nggih. Jadi niki nanti ada pohon gini Bu. Ini adalah pohon mangga. Nah, nyuwun sewu pohon mangga niku bunganya warnanya nopo Bu? Putih. Itu adalah simbolisme dari laki-laki. Sel pria. Sedangkan yang di sini nanti ada pohon soka. Soka itu bunganya berwarna merah. Simbolisme dari sel wanita. Nah, nyuwun sewu nggih Bu, pelajaran biologi sebentar. Bagaimana bertemunya sel pria dan sel wanita? Nah, itu nanti digambarkan melalui jalan yang ada di sini Bu, jalan kecil yang ada di samping kiri dan kanan Sasono Inggil Kutu. Nama jalannya apa Bu? Nama jalannya adalah Jalan Pamengkang. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan, Ibu sudah pasti tahu. Pamengkang itu berasal dari kata mekangkang. Itu adalah konsepsi hubungan seksual antara suami dan istri. Oke? Karena kalau nggak pamengkang nggak jadi putra tuh. Maka nanti sampai di sini Bu, area Kemandungan Kidul. Kemandungan berasal dari kata mengandung, berasal dari kata mengandung. Karena nantinya, manusia itu akan diberkahi dengan putra keturunan. Maka nanti di area Kemandungan ini, ya, manusia itu akan mengandung keturunan yang dimana itu nanti akan dikandung selama 9 bulan 10 tahun. 9 bulan 10 hari, ya. 10 tahun itu anak paus Bu, bukan anak manusia. 9 bulan 10 hari. Nah, nanti Bu, di sini ada pendoponya tuh. Ini Bu, bukan pendopo biasa kayak gini. Kenapa? Ini pendopo yang usianya lebih tua dari Istana Keraton. Pendopo apa gitu? Namanya pendopo Kemandungan Kidul. Letaknya ada di utara Sasono Inggil. Ya, belakangnya persis nih. Yeah. Kemandungan Kidul, ya, pendopo Kemandungan Kidul ini pendoponya milik siapa Bu? Milik Demang dari Desa Sukowati Sragen, teng Jawa Tengah riko. Nah, hubungannya Yogyakarta dengan Sragen apa nggih Bu? Jadi dulu Sragen itu adalah basis militernya Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Yang kemudian ya tinggal di pendopo ini Bu. Nah, untuk menghormati jasa dari sang Demang tersebut, kemudian diboyong, dibawa di Yogyakarta dan diletakkan di area Kemandungan Kidul. Nah, tengriki toh Bu, niki nanti ada 3 jenis tumbuhan yang kita tahu. Kalau tadi di Jalan Bebayen itu kan ada pohon asem dan pohon tanjung. Di sini nanti ada 3 jenis tumbuhan. Yang pertama itu pohon kepel. Pohon kepel niku koyo sawu niku. Rasanya manis ya. Bijinya besar, betul. Yang kedua Bu, namanya pohon pelem. Ada kepel, ada pelem ya. Kalau pelem sudah tahu ya Bu, mangga. Yang ketiga, jambu dersono. Jambu dersono niku napa? Jambu bol ya, atau jambu Jamaika yang bunganya berwarna merah. Nah, ketiga tumbuhan ini tadi ya Bu, ada kepel, ada jambu dersono, ada apa tadi yang satunya pelem atau mangga. Ini nanti mengajarkan 3 konsep hidup berumah tangga yang baik. Kita mulai dari pohon kepel ya Bu. Kepel itu berarti kempel atau berkumpul. Karena pada hakikatnya ketika nanti pasangan menikah, suami dan istri ya, itu tuh tidak hanya menyatukan 2 insan saja, tapi menyatukan 2 keluarga. Ya, jadi jangan egois ya, harus sabar ya, menyatukan antara 2 keluarga. Terus kemudian arti dari kepel itu sendiri juga bisa berarti persatuan Bu. Persatuan apa nggih? Antara suami dan istri. Jadi suami istri itu harus memiliki satu tujuan dalam berumah tangga. Ya, mau dibawa kemana rumah tangga ini seperti itu. Pohon kepel yang pertama, simbolisme dari persatuan. Ya. Yang kedua Bu, pohon pelem. Pelem Bu, sanes pelempuan nggih. Ya. Pelem di sini artinya gelem atau mau. Ya.
Dalam hal ini nanti baik itu suami maupun istri gelem atau mau untuk mengasuh dan mendidik anak. Jadi dalam mendidik anak itu bukan tanggung jawab satu orang saja Bu, tetapi tanggung jawab berdua. Ya, bukan tanggung jawab istri, bukan tanggung jawab suami, semuanya bertanggung jawab dalam mendidik anak. Maka harus gelem, harus pelem. Yang ketiga Bu, ini landasan dasar dalam hidup berumah tangga Bu, namanya jambu dersono. Dersono Bu berasal dari bahasa Jawa yang berarti kaderesan sih ing sato. Berdasarkan rasa cinta kasih sayang terhadap sesama. Itu adalah landasan dasar hidup berumah tangga langgeng hingga maut memisahkan. Wah, mesra sekali gitu. 3 itu tadi Bu gambaran ya, yang digambarkan dari tumbuhan yang ditanam di area kemandungan. Nah, kemudian selanjutnya Bu, setelah 9 bulan 10 hari kan putranya nanti pasti akan dilahirkan. Ini Bu ada regol atau pintu gerbang yang nantinya menggambarkan bagaimana seorang bayi itu dilahirkan. Nama regolnya Bu adalah regol gadung melati. Gadung ini warna apa tuh Bu? Nah, ini hijau ini. Nah, hijau gadung ini kan? Ya, warna hijau gadung ini Bu nggih. Itu warna yang memberikan ketentraman hati. Gadung melati. Melati warna ini Pak? Putih. Ya. Jadi ada warna hijau, ada warna putih, mohon maaf. Warna hijau memberikan ketentraman hati. Itu adalah gambaran bayi yang nantinya lahir di dunia yang akan membawa ketentraman hati kedua orang tuanya. Harapan Bu, doa. Ya, doa. Jadi anak yang lahir itu akan membawa ketentraman hati. Yang kedua warna putih Bu. Fitrahnya bayi lahir itu tanpa ada noda dosa seperti itu. Nah, oleh karena itu Bu, nanti setelah lewat gerbang ini nanti sampailah di jembatan Pamongan. Jalannya yang kecil ini Bu, jalannya yang kecil ini melambangkan bagaimana sulitnya seorang ibu melahirkan anak. Rahim itu kan luas Bu, bayi segede itu bisa tertampung di dalam rahim. Tetapi, nah jalannya untuk lahir itu Bu, jalannya kan menyempit. Nah, jadi ada pernyataan itu ya Bu di Al-Quran itu ya, bahwa seorang ibu yang melahirkan anak itu taruhannya kan nyawa. Semua rasa sakit dari ujung kepala hingga kaki itu dikumpulkan jadi satu di rahim. Maka manusia Bu, baik pria maupun wanita, itu wajib hukumnya menghormati siapa? Ibu. Yang kedua siapa? Ibu. Yang ketiga siapa? Ibu. Nah, yang keempat baru ayah. Jadi sebegitu pentingnya posisi ibu ya di mana? Di hadapan seorang manusia. Maka wajib hukumnya menghormati. Nah, digambarkan melalui apa? Jalannya yang menyempit. Nah, ini ngomong Ibu, ini jembatan apa ini? Ini adalah jembatan Pongangan ya, yang dulunya menjadi dermaga kapal Bu, menghubungkan antara wilayah Keraton Yogyakarta dengan Taman Sari. Jadi Bu, dulu Keraton Yogyakarta dan Taman Sari itu terhubung dengan adanya kanal air. Ya, dulu ada airnya Bu. Jadi Taman Sari dulu Bu, itu adalah Segoroyoso, danau buatan. Ya, yang dimana kawasan Taman Sari itu dulu dikelilingi oleh air yang diambil dari Kali Winongo. Nanti kita lewat Bu Kali Winongo, ya? Lewat Kali Winongo. Nah, di sini Bu, ini adalah dermaganya yang nantinya di bawah sini ada kapal dan ada airnya, ya. Ada kapal yang akan membawa raja dari kompleks keraton ke Taman Sari. Jadi Bu, dulu kalau raja mau ke Taman Sari, boten sah medal benteng Bu. Dari sini menggunakan kapal nanti akan menuju ke Taman Sari, ke Pulau Cemeti yang sekarang hancur itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi guys, setelah proses persalinan, nah ini sampai di area Balai Raos, namanya adalah area pemagangan. Pemagangan berasal dari kata magang gitu ya, yang dimana di sini nanti putra atau keturunan kita itu ya, itu harus kita didik, harus kita rawat. Nyuwun sewu Bu, bayi kan boten wonten langsung dewasa dengan sendirinya. Napa wonten bayi lahir ada akar giginya seperti ini? Ya, malah medeni gitu ya. Lahir wonten brewoke. Wah, brengose jamplang niku nggih. Boten wonten nggih? Boten wonten. Jadi harus apa Bu? Harus kita rawat Bu.
harus kita didik. Nah, caranya mendidik bagaimana? Disekolahkan. Disekolahkan di bangku sekolah dan di madrasah. Ya, pendidikan lain dari mana? Dari orang tuanya, Bu. Diberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, seperti itu. Kemudian ya, dari kebutuhan jasmaninya, Bu, nanti ada kampung, Bu, di sini, Bu. Ada kampung Gebulen sama kampung Sekulang, ya. Gebulen itu berasal dari kata kebul, Bu. Adalah tempat tinggal abdi dalam yang menyiapkan perapian untuk masak. Sekulang, kan? Itu adalah nasi langgi. Ya, jadi kampung yang ada di sini ini adalah kampungnya abdi dalam yang menyiapkan makanan atau hidangan rakyat. Kebulen dan Sekulang ini adalah simbolisme dari kebutuhan jasmani yang harus dipenuhi anak, agar anak nanti tumbuh dewasa dengan sehat. Jadi, Bu, kalau anak itu tidak waton kenyang, Bu, harus 4 sehat 5 sempurna. Jangan saya potong, ini Kali Winongo, Bu. Kali Winongo, ya. Kalau yang di Mujamuju namanya Kali Gajah Wong. Nah, ini Kali Winongo adalah air kali yang airnya itu digunakan untuk pengairan Taman Sari dulu. Oke, jadi dulu ada Segoro Yoso itu, Bu, danau buatannya, ya, yang diambil airnya dari mana? Dari Kali Winongo itu. Saya lanjutkan nih, Bu, ya. Jadi tadi magang, ya, harus diberikan ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena nanti ketika putra-putri kita dewasa, Bu, ya, tumbuh besar, itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, nanti ketika kita, ya, memiliki anak dan anak kita sudah berkeluarga, Bu, ya, sudah memiliki keluarga sendiri-sendiri, nah, otomatis arah tujuan hidup kita sudah bukan sangkaning dumati lagi, ya, bukan arahnya ke duniawi saja, tetapi pindah ke akhirat, yang dimana perjalanannya itu nanti dimulai dari Tugu Yogyakarta hingga Keraton, dengan tujuan akhir tentu tiwo, Bu, ke Sang Bencin. Nah, ini tadi, Bu, ini adalah salah satu filosofi Jawa, yaitu Sangkan Paraning Dumadi, yang digambarkan dalam bentuk kota Yogyakarta. Nah, filosofi yang lainnya bagaimana, Bu? Ada Manunggaling Kawula Gusti, Hamemayu Hayuning Bawono, itu nanti akan kita ceritakan juga, Bu, tetapi bukan dalam trip kali ini, gitu. Nah, untuk trip-trip yang selanjutnya. Oleh karena itu, Bu, nanti kita tunggu lagi untuk trip-trip yang selanjutnya. Cara mendaftarkannya bagaimana? Nah, bisa hubungi ke nomor yang ada di sini, 083 86996 8896 atas nama Irfan Hidayat.